Marketing itu alat vital dari sebuah perusahaan. Jobdesk yang paling semangat itu keliling dunia. Saya pernah ke Australia, Jepang, Italia, Thailand. Marketing dan sales, kira-kira apa ya bedanya? Tidak sedikit yang mengira kalau pekerjaan sebagai marketing sama dengan sales. Begitupun juga dengan sebaliknya. Padahal, workers tahu nggak sih kalau marketing dengan sales adalah dua hal yang berbeda. Namun, saling melengkapi satu sama lainnya. Dikutip dari merdeka.com, bahwa marketing menekankan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sedangkan, sales adalah tentang mencapai target penjualan perusahaan, yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan perusahaan. Jadi, keduanya sama-sama penting nih. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pembeda. Kira-kira apa saja ya bedanya? Apakah gaji, beban kerja, atau benefit? Mending kita tanya dengan seorang marketing dan sales di episode kali ini. Yuk! Halo, nama gue Dea Trijayanti. Gue kerja di salah satu perusahaan F&B di Indonesia. Usia gue 29 tahun dan pekerjaan gue adalah Marketing Communication Executive. Nama saya Abdi, usia saya 32 tahun. Saya bekerja di Manulife Indonesia, bergerak di bidang asuransi. Cita-cita lo di 2022 tuh apa? Cita-cita gue di 2022, kalau karir sih semoga planning gue yang udah gue bikin di awal 2022 semuanya tercapai dengan mulus dan baik. Sebagai sales ya di asuransi, maunya achieve supaya komisinya berjalan terus. Apa sih marketing itu di mata lo? Marketing di mata gue, marketing itu adalah menurut gue adalah salah satu alat vital dari sebuah perusahaan. Sales itu ujung tombak perusahaan. Jadi kita yang mengemas bagaimana supaya customer atau klien tertarik sama produk yang kita punya. Apa perbedaan antara marketing dengan sales? Perbedaan marketing sama sales, ini banyak yang salah kaprah. Ini pandangan dari seorang marketing ya. Yang pertama, marketing itu adalah orang yang mempromosikan atau memarketkan suatu produk, suatu brand atau suatu perusahaan ke masyarakat atau ke umum. Sedangkan sales adalah orang yang bertanggung jawab dan yang melaksanakan tentang penjualan. Marketing membuat konsepnya kali ya. Kalau sales yang eksekusi. Apa aja pekerjaan yang lo lakukan? Pekerjaan yang gue lakukan, pertama, gue melakukan promosi. Kedua, gue melakukan planning. Gue juga membuat konsep. Gue juga membuat branding dari suatu brand atau dari suatu perusahaan. Follow up klien, lalu pastikan kalau dia paham sama produknya, pastikan dia cepat beli. Job desk apa yang paling berat atau susah dilakukan? Job desk yang paling berat. Job desk yang paling berat itu buat marketing adalah memperkenalkan sesuatu kepada orang-orang ketika brand tersebut itu orang-orang tuh nol knowledge. Jadi kayak kita tuh harus memperkenalkan produk ini ke masyarakat. Mereka tuh harus tahu produk ini, harus familiar, sedangkan produk ini sebelumnya mereka nggak tahu. Karena kita harus bikin campaign-nya, kita harus nge-planning, harus nge-branding, itu lumayan berat sih. Kalau udah dapet penolakan sih, karena kan kita butuh target ya, jadi ya tetap dikejar. Kerjaan yang paling gue suka itu adalah pertama kalau gue make a relationship with orang, jadi make a relation with orang baru sama klien baru atau perusahaan baru atau media, teman-teman media baru, itu gue senang banget karena nambah teman, nambah link. Jadi gue ngerasa lebih luas aja pertemanan dan juga link gue. Terus yang kedua, gue suka kalau bikin konten karena di situ mengasah kreativitas gue, ide-ide liar kita sebagai marketing itu bisa keluar
untuk menyiapkan konten. Terus yang ketiga itu adalah bikin event, karena gue lumayan aktif dan gak bisa diem. Jadi ketika kita bikin activation seperti event itu kayak energi gue tersalurkan aja. Ya, mengerjakan semua berkas-berkas kalau nasabah atau customer udah deal sama kita. Jadi ngerjainnya mau overtime juga sikat terus. Kenapa lo memilih untuk berkarir sebagai marketing? Karena gue merasa gue itu sangat suka bertemu dengan orang, sangat suka berbicara, dan mempunyai ide-ide yang lumayan banyak khayalan gitu. Kayaknya kalau di bidang pekerjaan lain mungkin belum tentu bisa mencakup energi gue gitu. Kayaknya marketing ini adalah yang paling tepat untuk menampung talenta-talenta gue. Sebagai sales, Banyak duitnya ya. sebutkan satu job desk yang selalu bikin lo bad mood dan alasannya. Sebenarnya semua pekerjaan itu baik-baik aja ketika bisa dilakukan dengan tepat waktu. Jadi kalau seandainya dikejar-kejar sama deadline, itu paling bikin bad mood. Report kali ya, udah capek jualan masih bikin report. Sebutkan satu job desk yang paling susah sampai bikin lo mual dan stres beserta alasannya. Gue pikir dulu, bentar. Sebelumnya gue udah pernah bilang kalau marketing itu kan kerjaannya itu membranding dan juga memperkenalkan dan mempromosikan brand-brand ataupun perusahaan. Nah, ketika ada satu produk nih yang kita harus launching ke masyarakat, orang-orang harus tahu, tapi produknya itu sebenarnya knowledge-nya orang-orang itu masih ya belum tahu lah tentang produk itu. Dan kita tuh harus belajar banget dari awal dan harus membaca situasi dan juga membaca market dengan tenggang waktu yang nggak lama gitu, karena ada deadline untuk launching. Nah, itu tuh benar-benar bisa bikin stres banget. Meeting, Teams, Zoom, seharian. Capek sih itu. Sebutkan satu tantangan terbesar lo sebagai marketing di tahun ini. Di tahun ini pandemi sih. Tapi thanks God sekarang udah mulai berkurang, udah PPKM juga udah mulai dikurang-kurangin. Tapi ini transisi dari pandemi ke mau normal. Jadi ini semua strategi kita di awal itu memang harus berubah cepat, karena memang marketnya juga sekarang udah berubah juga. Kayak strategi-strategi yang di awal kita pakai itu adalah strategi PPKM, dan kita tuh sekarang udah menuju normal dan strateginya itu harus set berubah. Biasanya jualan harus face to face, beralih ke alternatif ke Teams, ke Zoom. Jadi kadang penyampaiannya jadi kurang maksimal sih. Jadi terhambat lah. Pernah dimaki-maki customer atau klien nggak? Kalau dimaki-maki sama customer atau klien sih enggak ya, karena ini kan kalau gue pribadi marketing communication untuk brand gue sendiri, untuk brand perusahaan gue sendiri. Kalau dimaki-maki bos pernah kayaknya ya. Karena kan bisnisnya long term ya, jadi ada yang mungkin belinya nggak sama kita, tapi ya pasti banyak reselling kayak gitu-gitu, kita juga yang kena. Pernah punya customer atau klien yang baik banget atau enggak? Customer atau klien yang baik banget, mungkin partner ya. Ada kita sering partnership sama salah satu brand. Kita bikin relation, terus mereka itu tuh kayak apapun kegiatan yang kita bikin mereka tuh support. Apapun kita mau launching apa, mereka juga support. Nah, itu tuh salah satu klien yang baik banget menurut gue. Bahkan dia suka ngajak janji ketemu cuma buat makan siang, bukan bahas apa yang dia punya sama kita. Sebutkan gaji pertama lo saat fresh graduate dan itu tahun berapa? Waduh, bongkar-bongkar dompet. Oke, gue fresh graduate itu 2014. Kebetulan sebelum gue lulus gue udah kerja. Gaji pertama gue itu adalah 3,5 juta. 2012 gaji pertama 2,3 juta. Target terbesar yang pernah dicapai? Keliling dunia. Saya pernah ke
Australia, ke Jepang, ke Italia, ke Thailand. Hai, Abdi. Bea. Halo Dea dan Abdi. Ini ada yang bilang nih ya, marketing itu menekankan kebutuhan untuk pelanggan. Terus kalau sales itu fokusnya itu untuk kebutuhan perusahaan. Ini kalian berdua setuju atau enggak nih? Lo dulu, gue dulu. Ya sama aja sih menurut gua. Kalau gue nggak setuju. Kenapa? Karena menurut gue marketing juga memikirkan kepentingan perusahaan ya. Karena kan yang kita ibaratnya yang kita buat itu kan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan perusahaan yang kita sebarkan ke masyarakat. Ya. Nggak tahu deh kalau sales. Ya karena tugas sales di depan ya, jadi ya pasti buat perusahaan sih. Ya karena gue bilang sama aja karena ya marketing sama sales tujuannya buat cuan perusahaan. Untuk kalian berdua tuh udah berapa kali pindah kerja sih kalau boleh tahu? Deh hitung duluan deh yang lebih banyak. Gue hitung dulu. Kayaknya, bentar. Lulus kuliah, terus pindah majalah, pindah radio, sekarang di brand 4 kali pindah perusahaan. Gue lebih banyak, gue 6 perusahaan. Sales emang sering banget gua mas. Enggak. Gue sebelumnya juga kerja di media kok. Di sales baru mungkin 3-4 perusahaan terakhir ini aja. Tetap aja banyak. Bos toxic atau teman toxic? Gue bos toxic. Enggak, gue temen toksik. Kenapa? Bos toksik sih repot sih. Kerjaan gue atas dasar dia, kalau dia udah toksik, gue mau ngerjain apa? Tapi kalau teman-teman lo toxic, lo mau ngerjain juga nggak ada bantuan. Sorry, sales nggak butuh temen. Sorry, karena gue marketing, gue butuh temen, jadi gue memilih untuk Ya. dia tuh kayaknya bos toxic ya, karena kalau seandainya temen toxic, kalau bos toxic, teman-temannya akur atau akrab, kita korban kan sama-sama dan kita lebih ikrip gitu. Kawan-kawan baper ya. Enggak sih, kawan-kawan yang bekerja sama. Berdasarkan target aja kita, bro. Oh, tuh kan, kalau sales ngomongnya target terus. Pernah nangis gara-gara kerjaan apa enggak? Enggak pernah. Kalau karena kerjaan enggak, tapi kalau karena teman pekerjaan pernah. Kenapa sih kalau cewek itu kalau di sales atau marketing lebih baper gitu ya? Bukan karena baper, karena kalau marketing itu kan tim ya. Oke. Kalau sales kan tadi katanya nggak butuh teman. Kalau marketing itu kan tim. Jadi kalau seandainya kita punya pekerjaan masing-masing, terus ada salah satu dari tim kita ternyata tidak mengerjakan sesuai dengan harapan, terus pekerjaannya ditumpuk ke kita, nah itu jadinya kita yang beban, nah jadinya nangis deh gitu sih. Oke. Nggak bisa berdiri sendiri intinya. Kalau lo berdua punya duit banyak nih, lo pengen beli rumah atau mobil? Gue rumah. Gue setelah itu udah ada. Berapa gaji lo sebagai marketing dan sales? Serius nih, dibuka nih. Gaji marketing kalian lebih gede. Ya kalau gaji marketing lebih gede ya, tapi kalau bonus pasti sales lebih gede. Oke. Ya, itu intinya itu. Tadi kan udah di awal udah diomongin ya gajinya berapa ya, pokoknya sekitar segitu lah. Tapi nggak tahu sales berapa. Sekitar tuh berapa sih? Di atas 10 ya? Ya kalau udah posisinya senior mungkin sekitar 6-10 juta lah. Oh, nggak beda jauh kok, sama aja. Ya tapi bonusnya sales lebih banyak ya. Sure. Bonusnya berapa sih kalau boleh tahu? Unlimited sih sebenarnya, cuma pahit-pahit 2 digit aja sih cukup. Klien atau manager? Klien. Klien. Kenapa? Kenapa klien? Karena sebenarnya balik lagi perusahaan apapun itu akan tertuju sama targetnya atau marketnya. Jadi apa maunya klien biasanya itu kita harus adaptasi dan kita harus belajar sesuai dengan kemauan klien. Ya klien tuh kayak tamu, kayak Raja. ya, raja lah gitu. Karena ya pundi-pundinya ada di situ gitu. Kalau cuma mikirin sama apa tadi manajer ya? Manager. Ya manajer cuma tahu teori aja sih. Klien yang ada di depan mata kita, dia sumber rezeki kita. Yang ngomong bukan saya, dia. Oh ya, Anda cuma konsep-konsep aja sih ya. Untuk Dea, apa itu sales? Jualan. Untuk Abdi, apa itu marketing? Teori.